semuanya, aku Mila. Nah, di sini aku sebagai host dalam acara Fagos Podcast yang pertama. Di sini aku kedatangan narasumber yaitu yang bernama Gung Wika. Sebelum mengenal lebih lanjut Gung Wika selaku narasumber kita pada podcast kali ini. Nah, Fagos Podcast ini disponsori oleh Flat Schedule TV. Flat Schedule TV adalah aplikasi yang berjalan di Android TV yang pertama kali di dunia yang bisa menampilkan jadwal penerbangan secara real time di seluruh dunia. Nah, tidak menggantikan peran signboard yang ada di hotel, tetapi di-combine dalam fitur Flight Schedule TV ini. Memanage via web sehingga bisa di-customize dari mana saja, dan juga semuanya dapat di-custom mulai dari running text, logo, serta apapun yang bisa kalian input di sini. Contohnya seperti YouTube video atau lokal video yang akan ditampilkan bersama dengan jadwal penerbangan ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, kita sambut narasumber pertama kita, yaitu Gung Wika. Apa kabar, Gung Wika? Baik, dan Astenggara selalu baik. Oke, Gung Wika, silakan perkenalkan diri dulu, karena pasti pemirsa atau teman-teman semua kepo dan penasaran banget siapa sih Gung Wika sebenarnya. Oke, jadi halo semuanya, nama aku Gusti Ngurahagong Ninta Satwika Mantara, atau biasa dipanggil Gung Wika. Aku saat ini usiaku 21 tahun, dan aku juga kuliah di salah satu kampus swasta di Denpasar, dan aku di Fagos selaku founder, atau bisa dibilang CEO-nya Fagos. Gitu. Apa sih yang memotivasi Gung Wika untuk kepikiran untuk membuat Fagos? Membuat Fagos, sebenarnya kalau dibilang iseng sih nggak iseng ya. Jadi ini sebenarnya konsep yang setengah matang, kemudian dimatangkan lagi gitu. Jadi awalnya kan aku buat tim squad warung lah. Jadi kayak di warung gitu, buat tim di warung. Itu aku namain Fagos. Jadi itu benar-benar kayak mabar, turnamen online segala macem. Dan pada saat itu kita benar-benar stagnan, jadi nge-stuck gitu. Kayak kita ingin Fagos ini berkembang, cuma kemampuan skill kita di in-game tuh nggak mumpuni. Jadi kayak setengah jalan gitu loh jadi. Ya kayak gimana ya, bisa dibilang kita turnamen ngabisin duit untuk biaya regis, sedangkan kita pas turnamen NT terus, jadi nggak pernah juara segala macem. Jadi dari sana aku berpikir bahwa ya udahlah, kayak emang kita nih kalau sebagai player nggak cocok. Jadi aku ngerasa kayak gimana sih kalau kita ngembangin Fagos. Jadi ke-trigger buat... Ya, jadi ke-trigger gitu kayak kita ngembangin Fagos tapi bukan sebagai player, melainkan manajemen. Jadi aku waktu itu kayak kumpulin teman-temanku yang aku ajak buat Fagos nih. Contohnya seperti Bisma, Iki, itu aku kumpulin di suatu warung kopi. Itu kalau kalian tahu di anak-anak Denpasar itu namanya Kopi Rumahan. Itu di Puputan. Jadi di sana kita ngumpul bertiga. Jadi kita mau bahas konsep nih. Jadi ini Fagos mau kita seriusin apa enggak gitu kan. Pada saat itu kita bersependapat bahwa kita bakal lanjutin Fagos dan kita bakal seriusin Fagos, dan kita di sana sebagai manajemen, bukan player. Jadi itu sih. Berarti lebih ke pengen memanage buat orang-orang untuk yang berminat dalam hal e-sport itu buat masuk ke tim Fagos. Jadi kita konsep awalnya tuh kita kan sebenarnya ngelihat nih bahwa prospek perkembangan e-sport ke depan ini besar. Jadi di sini kayak bisa dibilang ladang basah lah. Apa yang kalian tanam di sana pasti bakal besar kalau di e-sport. Waktu itu saya berpikirnya kayak gitu kan. Jadi itulah kita lihat waktu itu tim-tim e-sport di Bali belum ada yang serius banget dalam manage e-sport. Jadi waktu itu masih aku bilang monoton ya. Karena apa? Karena khususnya di brandingan tim-tim e-sport di Bali pada saat itu tuh mereka monoton, postingannya tuh sekedar ucapan selamat hari raya, terus postingan juara segala macam. Jadi nggak ada sisi entertainmentnya. Nah di sana kita ke-trigger. Kita di Fagos kita buat branding benar-benar bagus, jadi dari segi logo, konsep desain, main color itu. Kenapa kita pilih warna biru itu ada artinya, logonya ada artinya, nama Fagos pun ada artinya. Jadi semua itu terstruktur dan terkonsep dengan baik gitu. Jadi apa sih arti nama Fagos sebenarnya itu? Oh jadi sebenarnya banyak sih yang nanya-nanya arti Fagos itu apa sih gitu kan, apakah ini singkatan atau ini bahasa mana segala macam. Oke, jadi aku bakal jelasin di sini biar sekali aku jawab semua langsung paham gitu kan. Jadi sebenarnya Fagos itu bisa dibilang singkatan dari sebuah arti gitu. Jadi Fagos itu kan V itu victory, G-nya itu against, OS itu other squad. Jadi Fagos itu kepanjangan singkatan dari Victory Against Other Squad. Kenapa bisa namanya kayak gitu? Karena dulu kita nggak pernah menang gitu loh. Jadi namanya Fagos. Jadi Victory Against Other Squad. Ya kita harap dengan nama yang seperti ini Fagos tetap bisa berkembang terus dan tentunya menang terus gitu. Untuk logo Fagos sendiri kan tuh berwarna biru ya. Kenapa sih? Logo Fagos, ya. Kenapa pilih warna biru? Warna biru sebenarnya
Ini dari aku pribadi ya. Jadi aku memang suka warna biru. Dan menurutku biru tuh warnanya elegan, bersih gitu lah. Jadi kayak dipandang tuh enak juga. Terus gitu. Kalau logo Fagos sebenarnya banyak yang bilang banteng, dibilang banteng sih enggak ya. Banyak yang bilang robot, dibilang robot sih enggak. Jadi yang paling benar logo Fagos adalah sebuah topeng Romawi. Jadi topeng pasukan Romawi. Jadi pada saat itu kan pasukan Romawi itu pasukan yang bisa dibilang tidak terkalahkan lah. Jadi berperang terus, berjuang terus gitu kan tanpa mengenal rasa lelah dan menyerah gitu kan. Jadi saya terinspirasi ya udahlah kita pakai logo Fagos ini, sebuah topeng Romawi yang artinya kesatria gitu. Oke, jadi kalau misalnya aku pengen nanya aja sih, kayak misalnya di tim Fagos itu sebenarnya cuma untuk tim yang berkompetitif dalam tim e-sport, atau let's say kayak RRQ atau kayak gitu kan punya kayak komunitas. Apakah Fagos juga punya komunitas atau hanya sekedar tim e-sport yang berkompetisi di Bali? Atau cuma Oke, aku ngerti pertanyaan. Jadi awal ya konsep Fagos itu kita konsep bahwa tim ini benar-benar tim yang eksklusif. Jadi kayak benar-benar tim yang kompetitif, juara ya terkenal gitu. Iya, jadi kita nggak mikirin dari segi komunitas segala macam, kita nggak mikirin untuk awalnya. Jadi setelah berkembang sekian lama, kita berpikir bahwa kalau kita buat tim yang benar-benar eksklusif, mengejar prestasi aja, itu kayak hambar gitu. Jadi kita akan mikir gimana sih cara kita buat tim e-sport yang benar-benar terperinci gitu. Jadi segala aspek kita ada. Jadi sisi kompetitifnya ada, berprestasi, sisi komunitasnya ada untuk pengembangan player-player yang baru bergabung di dunia e-sport. Dari segi merchandise juga ada, kita untuk memenuhi brandingan atau fashion dari masing-masing player itu kita penuhi dari Fagos Merch ini. Nah, semakin berkembangnya waktu, kita juga mengembangkan yang namanya Fagos Apps. Jadi itu adalah sebuah aplikasi mobile itu yang punya Fagos. Itu tujuannya kita buat aplikasi Fagos Apps itu adalah untuk manage komunitas Fagos ini. Jadi kita di Fagos Apps itu kita sediakan fitur Fagos ID. Jadi masing-masing orang yang register di Fagos Apps itu mereka punya Fagos ID masing-masing. Jadi selain Fagos ID itu juga di Fagos Apps itu ada e-commerce nya. Jadi kalian mau beli merchandise Fagos Apps itu bisa include di sana langsung. Jadi kalian mau beli baju via Fagos Apps bisa langsung transfer, pilih baju yang mana, besok dikirim gitu. Jadi terintegrated lah sistemnya gitu. Jadi tim Fagos itu bukan sekedar tim e-sport yang berkompetisi ya. Jadi kayak punya komunitas juga, punya merchandise juga. Itu keren banget sih, kayak nggak semua menurut saya kayak punya rancangan sekompleks itu. Jadi kayak benar-benar appreciate buat tim Fagos. Untuk dari sisi kuliah atau ke pendidikan saya itu saya kuliah di salah satu kampus swasta yang ada di Denpasar. Itu saya mengambil jurusan bisnis digital. That's why aku ngambil jurusan bisnis digital karena itu menurutku terkoneksi lah antara apa yang aku buat sekarang dengan jurusan yang aku tekuni gitu. Berarti kegiatan sehari-hari Gung Wika ini kuliah, terus memanage Fagos. Jadi kompleks. Main game juga nggak? Main game tentulah. Kalau nggak main game gimana cara aku buat Fagos gitu? Jadi sebenarnya buat tim e-sport tuh harus ada passionnya juga gitu. Karena kebetulan passionku di e-sport ya aku buat tim e-sport gitu. Kira-kira nih langkah ke depan untuk, aku balik ke Fagos lagi ya. Okay. Langkah ke depan untuk tim Fagos itu sendiri itu apakah stuck di monoton itu aja, atau Gung Wika ingin mengembangkan lagi? Tentu, pasti kita ingin mengembangkan karena di Bali awalnya plan kita yang ingin bukan menguasai sih ya, kayak kita ingin di Bali itu kita udah punya nama, dikenal. Ini mungkin untuk saat ini aku kira kita udah bukan cuma untuk gimana. Kita untuk di Bali mungkin aku pikir kita udah punya nama lah di Bali. Jadi mungkin next stepnya atau next plannya itu aku mau kayak ekspansi ke beberapa daerah yang ada di luar Bali. Contoh kayak Aceh, Jawa Timur, Jawa Barat, sampai ke bagian timur juga kita bakal melakukan ekspansi ke sana. Dan untuk saat ini sudah kita realisasikan itu Fagos Aceh. Jadi kita sudah buka chapter itu di Kota Langsa, itu di Aceh. Jadi kayak Fagosnya cabangnya di Aceh gitu. Ya, secara kasar kayak gitu. Kayak cabangnya Fagos di Aceh gitu. Berarti Fagos Aceh itu
termasuk bagian dari manajemen Vagos juga dong? Kalau dibilang termasuk manajemen sih enggak ya, karena di Aceh itu mereka punya manajemen nanti sendiri, cuma tetap keep contact gitu dengan manajemen yang ada di Bali gitu. Kalau manajemen kita terpisah gitu. Kayak gimana sih, pasti teman-teman semua pengen masuk Vagos, komunitas Vagos Fams. Jadi kasih tahu dong teman-teman gimana sih caranya buat masuk komunitas Vagos Fams. Apakah ada requirement-nya sendiri? Itu kan berarti kalau dari Vagosnya itu terdiri dari tim PUBG, Mobile Legend. Baru PUBG dan Mobile Legend. Untuk sementara kita baru ada di 2 divisi. Nanti Sun mau buka divisi? Pasti. Oke, pasti. Dan divisi pertama yang bakal kita buka nanti setelah PUBG dan Mobile Legend ada Free Fire. Jadi buat kalian player Free Fire mau join Vagos, ditunggu ya. Kita bakal share informasi segala macamnya dalam waktu dekat. Oke. Balik lagi ke komunitas Fams-nya, gimana cara masuk ke komunitas Fams? Jadi sini menurutku ya, jadi sepanjang aku manage Vagos nih, bahwa aku nangkap bahwa orang-orang yang ingin join Vagos nih mereka insecure karena mereka kira Vagos itu hanya untuk orang-orang yang jago, orang-orang yang memiliki skill bagus dalam bermain game. Jadi aku bakal nepis semua persepsi itu bahwa kita Vagos open untuk semua. Mau kalian jago, mau kalian baru main game, mau kalian cupu, terserah. Kita menerima kalian semua dan kita di sini nggak ada batasan apapun dalam rekrutmen Vagos Fams. Vagos Fams itu untuk kita semua, jadi kita di sana bisa saling sharing informasi terkait dunia e-sport, terkait in-game. Dan di event bulanan itu kita sediakan sebuah kita bilang program untuk Vagos Fams buat mereka itu bisa mengembangkan skill mereka. Jadi kita namakan tim Vagos Internal Scrim, itu ada di divisi PUBG dan juga divisi Mobile Legends. Jadi di sana kita bisa berkompetisi internal sama Vagos Fams, dan bahkan nanti bakal tim-tim dari kompetitif dari Vagos bakal ikut di sana juga. Jadi kalian bisa merasakan gimana sih rasanya ngelawan tim-tim kompetitif Vagos. Nah, siapa tahu kalian bisa menunjukkan skill kalian di sana, dan dari coach dan manajemen tertarik buat ngerekrut kalian ke dalam tim kompetitif Vagos. Jadi banyak hal yang bisa kalian kerjakan di Vagos Fams, dan banyak hal yang bisa kalian petik dari komunitas Vagos Fams. Jadi itu sih, free for all, tidak ada batasan. Itu ya teman-teman, jadi kalau kalian yang mau join Vagos Fams bisa langsung join aja, kontak person yang ada di Instagram mereka. Nah, terus Bentar, aku boleh minum gak? Minum aja. Okay. Karena haus ya guys. Minum doang, masa iya kita tidak boleh narasumber kita buat minum. Jadi dari Vagos Esport itu aku kembangin bahwa kita bermain game itu nggak semata-mata menghabiskan waktu, nggak semata-mata menghabiskan duit. Jadi kita bisa kok dari e-sport ini kita menjadi seseorang yang berhasil melalui e-sport nih. Entah itu kalian menjadi pro player, entah itu kalian membuat tim e-sport kalian sendiri, entah itu kalian menjadi streamer. Itu banyak hal yang bisa kalian tekuni di bidang e-sport. Itu tergantung kalian, balik ke diri kalian masing-masing, kalian mau menekuni yang mana. Dan tergantung juga ke diri kalian masing-masing, kalian mau serius atau tidak di sini gitu sih. Kalau dibilang rebahan sih, saya suka rebahan juga. Cuma saya pintar ngatur waktu. Karena prinsip saya gini, simple. Saya nggak mau kerja keras, saya mau kerja cerdas gitu. Berarti awal mula buat dari Vagos ini karena ke-trigger ingin membuat sesuatu yang baru dari main game ini. Karena menurut Gung Wika sendiri, waktu itu Gung Wika cupu main game. Nggak terlalu bisa main game. Tapi suka. Jadi pengen membuktikan bahwa dari hobi ini bisa membuat sesuatu yang berguna. Gitu. Jadi awalnya semua mungkin ya prinsip orang tua semua ya, bahwa main game itu benar-benar hal yang negatif. Di sini tujuanku juga kenapa aku pengen buat tim e-sport, bahwa aku ingin mengedukasi orang tua bahwa main game ini nggak selalu negatif, bahwa ada sisi positifnya juga. Contoh dulu aku di pas SMA itu emang aku main game tuh gila-gilaan. Jadi kayak emang dari pulang sekolah itu aku main game full sampai dini hari. Jadi kayak lupa waktu bisa dibilang kan. Karena aku dimarah. Mungkin karena aku bandel atau gimana ya, apa aku percaya diri bahwa aku berhasil di sini.
Ya udah aku jalanin main game sampai akhirnya aku buat Vagos, aku udah buat Vagos waktu itu. Itu pun belum direstui. Jadi kayak benar-benar aku buat modal nol bisa dibilang kan, nekat aja lah gitu kan. Kita gas dulu buat Vagos. Pada saat itu Vagos punya suatu store atau apa ya istilahnya, Diamond Store waktu itu. Diamond Store itu namanya Vagos Shop. Itu berbeda ya konsepnya dengan Vagos Merch sekarang. Vagos Merch sekarang kan itu kan konsepnya itu sebagai merchandise. Nah, dulu tuh ada Vagos Shop, jadi khusus jualan diamond, UC dan lain-lain gitu kan. Waktu itu aku kan milik kayak gimana ya? Aku mikir kita ada tim e-sport. Jadi kita kan butuh pemasukan juga. Ya. Aku mikir kalau kita apa sih hal yang bikin kita dapat income cepat dan instan. Aku pikir waktu itu apa kita jualan diamond aja gitu kan. Kita jualan diamond, kita jualan UC kan duit dari sana yang bisa kita pakai untuk operasional Vagos pada saat itu gitu kan. Pada saat itu aku buat Vagos, setelah aku buat Vagos itu kan ada anggotanya. Nah, akhirnya aku buat juga Vagos Shop. Itu Vagos Shop tuh untuk jualan diamond dan UC. Pada saat itu udah lumayan kok yang beli kan, lumayan. Ya bisa lah menghidupi Vagos pada saat itu kan. Cuma pada saat itu aku benar-benar dimarah, benar-benar nggak dikasih lah buat kayak. Ya namanya. Istilah kasarnya kayak ngapain sih buat kayak gini, ngapain sih buat tim gaming itu nggak ada masa depannya gitu kan. Bahkan mindset orang tua masih ada kayak gitu nggak? Ada contoh orang tua saya sendiri, saya nggak bohong bener, saya dulu dimarah jadi kayak dikit, apa sih ini main game aja kerjanya mau jadi apa sih ini buat Vagos Shop berapa sih gini ya value-nya berapa sih gitu kan, kayak ya gitulah kan. Kayak pada akhirnya saya udahlah, saya percaya diri bahwa saya bisa ngembangin Vagos nih gitu kan. Akhirnya sering perkembangannya waktu saya berhasil mengubah mindset orang tua saya dari yang awalnya anti banget dalam dunia gaming sampai akhirnya mensupport saya full 100% dalam mengembangkan Vagos ini gitu. Ada pride atau kebanggaan tersendiri nggak sih udah bisa benar-benar bisa meyakinin orang tua, oh ini loh saya sudah bisa mengembangkan tim e-sport yang dulunya Aji atau Ibu nggak percaya sama Gung Wika. Kalau dibilang pride ada sih pride, cuma lebih ke arah puas sih. Kenapa puas? Karena bisa meyakinkan itu loh. Jadi meyakinkan gak dari awalnya bener-bener dimarah segala macam sampai akhirnya mereka 100% berubah mindsetnya dari melarang hingga menjadi mendukung gitu. Jadi lebih ke arah puas sih. Kalau dibilang pride cuma kalau untuk sekarang saya belum puas dengan Vagos yang sekarang. Jadi masih masih banyak plan yang ingin saya kembangkan ke depannya buat bener-bener Vagos nih bisa dibilang lain daripada yang lain gitu. Jadi kalau dibilang pride sih, cuma kalau ke konteks yang tadi dalam edukasi ke orang tua itu bisa dibilang ke arah puas gitu. sorry Bu. Berarti nggak ada yang possible kan? Nggak ada yang possible selagi kalian percaya dan konsisten dalam menjalankannya gitu. Motivasi buat teman-teman semua dari Gung Wika tuh apa sih? Karena kan udah bisa membangun Vagos ya sebesar inilah ya. Besar kan? Belum besar sih. Belum besar. Ya berkembang lah. Berkembang seperti sekarang. Ya, bisa meyakinkan orang tua juga sampai benar-benar full support 100% gitu. Boleh kasih tips mungkin ke penonton jadi kayak bisa loh kayak Gung Wika juga gitu. Untuk meyakinkan mungkin dari teman-teman ingin kompetitif di e-sport tapi belum dapat izin dari orang tua atau emang passion yang main game tapi belum dapat izin dari orang tua, mungkin ada motivasi. Satu sih, kalian harus kasih pembuktian. Jadi kalian harus benar-benar ngasih pembuktian bahwa emang kalian yakinnya kalian emang jago nih, emang kalian percaya diri jago dalam dunia e-sport dan kalian ingin membuktikan ya pada orang tua kalian bahwa kalian ini berhasil di sini. Jadi kalian buktikan. Kalian kalau emang benar-benar yakin kalian berhasil di kompetitif ya latihan terus sehingga kalian bisa menjadi juara. Dari sana kan orang tua kalian bisa lihat nih anakku juara nih, anakku berprestasi gitu kan. Secara langsung pasti kalian didukung gitu sih. Jadi intinya pembuktian aja sih, pembuktian dan konsisten dalam menjalankan apa yang ingin kalian capai. Masih ada hoki gitu sih. Kalau menurutku gitu ya. Nggak tahu sih aku bisa. Karena kayak if you never try you never know. Yes, aku nggak terlalu jago bahasa Inggris ya. Apa artinya? Kalau kamu nggak pernah mencoba, kamu nggak pernah tahu. Okay. Kalau misalnya Gung Wika mungkin nggak coba buat tim e-sport bersama teman-temannya waktu itu, mungkin dia ya cuma sekedar ya kerja di PT Studio apa namanya Azinya aja gitu, bukan yang
memang punya passion dalam main game, cuma belum bisa mengembangkan hal yang sampai sekompleks tim Fagos gitu. Itu sih. Nah, satu lagi, kalian ada privilege nih. Kalau kalian ada privilege, kalian harus pintar-pintar memanfaatkan dan mengembangkan privilege kalian gitu. Soalnya kalau sekarang kan privilegeku ya, bisa dibilang aku emang ada privilege kan. Aku jujur-jujurannya ngomong, aku nggak munafik seperti orang-orang lain yang bilang berjuang dari nol segala macam. Nggak, aku emang jujur, aku ada privilege. Terus sana benar-benar manfaatin nih privilegeku itu. Jadi kayak contohnya, aku benar-benar belajar manajemen dari sana, belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang, berkomunikasi dengan orang. Itu kan nggak semua orang bisa ya. Jadi kayak awalnya tuh pasti grogi kan segala macam. Akhirnya dari sana aku belajar bahwa gimana sih kita menghadapi orang, gimana sih kita membaca perilaku dan karakter orang gitu. Jadi aku dari pembelajaran di sana aku terapkan di dalam proses pengembangan dan pembuatan tim Fagos ini gitu sih. Privilege penting. Ada lagi nggak sih yang bisa dikasih? Mungkin kata-kata mutiara atau motivasi lagi buat teman-teman semua, supaya mungkin pasti banyak dong yang ngelihat Gumika ini, udah umur segini udah bisa buat tim e-sport atau udah memanage banyak hal, tetapi masih banyak lagi hal yang perlu dikembangkan dan juga masih banyak ide-ide cemerlang mungkin yang bakal dikembangin di tim Fagos. Apa ya kata-kata mutiara? Sebenarnya aku nggak terlalu pandai buat kata-kata mutiara, cuma lebih ke action ya, action. Jadi kalau emang kalian planning udah matang, kalian nggak ada action ya sama aja bohong kan? Iya, menurutku ya kalau dari aku sih jalanin aja dulu. Jadi kalian planning nih kalian mau ngapain, kalian jalanin aja dulu. Entah itu berhasil atau gagal, itu yang penting kan kalian udah nyoba dulu gitu. Itu sih. Cuma kalian harus matang juga ya dalam pengeksekusian itu kalian harus matang juga. Jangan kayak orang gimana ya? Asah udak loh, apa ya dalam bahasa asah udak kayak ya udahlah coba aja jangan. Jadi kalian harus matang juga nih dalam perencanaan perencanaan plan kalian ini harus matang juga. Jadi kalian kira-kira lah nih berapa sih persentase berhasilnya, berapa persentase kegagalan gitu. Jadi biar nggak konyol juga kalian nyoba tapi kalian nggak terlalu memahami gitu loh. Jadi gitu guys. Harus perencanaan itu harus penting banget perencanaan dan juga harus matang banget gitu. Nah, Gumika kan tadi menjelaskan bahwa Gumika juga salah satu direksi dari perusahaan studio ayahnya Gumika. Nah, aku tuh penasaran banget sih, apa sih perusahaan apa sih itu? Kayak studio, apakah studio foto atau studio? Bisa dijelasin dikit dong ke teman-teman. Jadi kalau orang-orang dengar nama perusahaan, aku pasti ngira ini tuh perusahaan untuk di bidang apa ya? Studio foto dan lain-lain. Karena namanya emang namanya PT, terbersit dalam pikiran langsung studio gitu ya. Karena namanya PT Studio Kami Mandiri. Jadi orang-orang mikir pasti ini studio foto segala macam. Enggak, guys. Bukan. Jadi Studio Kami Mandiri ini adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang IT. Itu pembuatan software developer. Jadi contoh kita membuat website, mobile apps, aplikasi Android dan juga iOS, dan juga pembuatan aplikasi berbasis desktop. Jadi itu sih. Kita memiliki beberapa produk juga. Contohnya seperti ini Flat Schedule TV ini produksi dari PT Studio Kami Mandiri. Flat Schedule TV ini salah satu produk dari PT Studio Kami Mandiri. Ya betul. Apakah ada produk lainnya? Ada yang mungkin bisa jelasin ke teman-teman. Kalau Flat Schedule TV ini kan dia tuh benar-benar produk yang apa ya, bisa dibilang khusus untuk menampilkan jadwal penerbangan dan juga kita dampingnya dengan beberapa fitur seperti video untuk kalian promosi. Di sini ada running text juga, weather juga tentunya, dan beberapa tampilan yang bisa kalian customize sendiri. Nah, selain Flat Schedule TV itu juga ada kita seperti contohnya itu digital signboard TV. Itu seperti digital signage. Jadi bisa kalian tampilin beberapa informasi yang ingin kalian sampaikan kepada audiens kalian. Jadi, contoh misalkan di bank tentang kur atau bunga segala macam bisa kalian pakai digital signboard TV. Kalau di kampus kalian bisa pakai contohnya seperti jadwal kelas, jadwal dosen segala macam. Jadi sebenarnya multifungsi, aku bisa bilang multifungsi sih ya gitu. Dan beberapa ada produk, banyak sih ada produk. Jadi kalau kalian bingung kalian bisa searching di Instagram, kita ada juga Studio Kami Mandiri dan websitenya www.studiokami.co.id. Oke.
Aku masih penasaran dengan tim Vagos. Boleh kan aku nanya? Oke, balik lagi ke tim Vagos. Boleh, gas. Oke, Kita kulik-kulik habis. Berarti Kak Gung Wika ini nge-build tim Vagos itu dari tahun berapa, dan maksudnya yang benar-benar baru kebentuk nama Vagos nih. Ini kita bakal namain Vagos. Oke. Itu tuh kapan sih? Itu sebenarnya kalau dibilang kebentuk nama Vagos itu kalau nggak salah di tahun 2019. 2019. 2019. Sudah Cuma 3 tahun yang lalu ya berarti. itu nama Vagos ya. Cuma pas itu nama Vagosnya itu dalam konteks itu skuadku awal. Skuadku tempat main-main dulu. Itu namanya skuad Vagos. Jadi aku nganggap Vagos ini baru dibentuk bukan pada saat 2019. Bukan pada saat aku membuat nama Vagos, melainkan pada saat kapan pertama kali aku menseriuskan untuk nge-branding Vagos. Itu tahun 2021 tanggal 17 Februari. Ya, aku anggap di situ pertama kali Vagos berdiri. Benar-benar serius dan gini, terkonsep pada saat tanggal 17 Februari 2021 pada saat itu. Berarti umur Vagos sekarang sekitar 1 tahun lebih. Hampir 2 tahun. Februari Hampir tahun 2 depan tahun, ya. Februari tahun depan 2 tahun. Kira-kira yang join Vagos fans tuh udah banyak atau masih? Lumayan. Udah lumayan. Bisa dibilang banyak, belum banyak sih. Kalau dibilang dikit, nggak dikit juga. Jadi ya udah tengah-tengah, lumayan. Lumayan. Jadi untuk sekarang itu yang join Vagos fans itu, kalau digabung ya, kalau digabung PUBG dan Mobile Legends itu ada sekitar 360-an kalau salah kalau digabungin. 300 lebih lah, hampir 400 bisa dibilang. Ya menurutku itu lumayan untuk tim sekelas. Lumayan dong. Baru regional ya lumayan sih menurutku ya. Jadi aku nggak tahu kan menurut kalian gimana. Kalau menurutku lumayan sih. Ya, tuh teman-teman kalau misalnya mau join Vagos fans langsung join di Instagramnya @timvagos.id. Jadi kalian bisa DM langsung ke IG-nya timvagos.id. Kalau nggak dibales atau balas late respon, silakan DM ke IG-ku @gongwika. Nanti aku bakal marahin staff adminnya Vagos. Kalau Vagosnya slow respon, aku bakal marahin staff adminnya. Oke. Jadi jangan khawatir kalau nggak dibalas, pasti dibalas. Kalau lama balasnya, itu kalian langsung DM aku ya. Laporin admin. Nanti aku bakal kasih peringatan. Oke guys, jadi itu kalau misalnya di late respon atau apa langsung DM ke IG-nya Gongwika di @gongwika. A-nya 2. @a 2 kali. @gongwika. Nah, Gongwika, aku mau nanya nih, kan ada divisi PUBG Mobile sama Mobile Legends kan? Iya. So nanti bakal dibuka tentang Free Fire juga kan? Iya. Jadi per divisi itu ada berapa tim sih? Mulailah dari divisi PUBG Mobile dulu. Untuk yang kompetitif dan non kompetitif. Oke, jadi kalau PUBG Mobile saat ini kita kan bisa dibilang belum ada tim kompetitif karena kita masih menilai atau menseleksi tim-tim yang di Bali. Jadi dulu kita punya tim kompetitif, cuma mungkin beda visi misi akhirnya kita nggak lanjut lagi gitu kan. Untuk tim FAMS atau Vagos FAMS kita ada sekitar kalau nggak salah 16 tim deh. 16 tim. Itu boys Campur, boys dan ladies. Jadi 16 tim. Untuk Mobile Legends itu saatnya kita ada 3 tim. Untuk kompetitif ya, kita ngomong kompetitif. Itu kita di Mobile Legends ada 3 tim, 2 tim cowok, 1 tim cewek. Untuk FAMS-nya aku kira 8 ya, 8 sampai 10 ada sih. 8 sampai 10. Boleh disebutin dong nama-nama tim kompetitif atau non kompetitifnya dari PUBG Mobile atau untuk PUBG kan belum PUBG ada ya. Mobile kalau nomor kalau bilang PUBG Mobile banyak banget timnya. Yang udah aku sebutin yang aku hafal aja ya. PUBG Mobile itu ada beberapa tim namanya seperti Vagos Maxi, Vagos Season, Vagos Voodoo, Vagos Bellatrix, Vagos Bizer, Vagos Michat ada juga. Vagos Michat. Iya, Vagos Michat. Keren banget namanya. Vagos 666, Vagos apa lagi ya? Oh lupa lah guys, pokoknya banyak banget tuh, aku sampai sendiri aku nggak hafal loh. Karena emang kalau di Vagos Fans tuh mereka ada manajer sendiri, jadi kalau aku ngontrolnya ya via ke manajer langsung, jadi itu sih. Kalau Mobile Legends yang tim kompetitif ya ada 3. Vagos Glory yang cowok, Vagos CCT cowok, dan yang cewek itu namanya Vagos Nix. Itu guys. Kira-kira udah banyak pasti dong achievement yang didapat dari tim dari divisi PUBG atau Mobile Legends. Kira-kira menurut Gongwika sendiri
untuk ya mungkin 1 tahun kebelakangan ini gimana sih perkembangan tim kompetitif untuk dari tim Fagus sendiri? Kalau bisa dibilang Secara general ya, jangan yang Iya. kayak di ML doang atau secara general aja. Jadi aku bicara overall dari PUBG dan Mobile Legends. Kalau aku bisa bilang berkembang, kita berkembang. Okay. Kalau bisa dibilang banyak prestasi, kita cukup banyak prestasi. Kalau dibilang puas, enggak. Big no. Aku belum puas dengan Fagosnya segini. Gitu. Kenapa? Aku belum puas, kita belum benar-benar bisa menguasai di Bali nih. Jadi kayak aku pengen Fagos nih benar-benar dimanapun Fagos ada, dimanapun Fagos ikut turnamen itu Fagos juara satunya. Okay. Saat ini kita belum bisa mewujudkan itu gitu. Jadi kayak masih benar-benar banyak miss-nya loh. Kita ikut turnamen kita masih kadang-kadang kita nggak dapet juara, kadang-kadang kita juara 2, ke juara 3. Aku nggak mau. Jadi aku sudah bilang aku gimana ya? Aku orangnya maruk sudah bilang ya. Jadi aku pengen apapun kejuaraannya, apapun yang turnamen yang kita ikutin, Fagos juara satunya. Aku pengen kayak gitu. Makanya aku bilang aku belum puas dengan prestasi apa yang kita raih sekarang. Kalau bilang aku bersyukur Fagos bisa berkembang sejauh ini. Cuma kalau puas aku bisa dibilang belum puas. Belum puas, nanti mungkin bakalan mengimprove tim lagi ya. Betul. Nextnya. Mungkin aku nggak bakalan puas gitu. Gak bakalan puas terus gitu. Yeah. Gas terus lah sampai bisa kita dibilang join professional league gitu lah, kayak MPL atau MPL. Mungkin kalian pikir itu impossible. Menurutku enggak, guys. Enggak ada impossible. Ya guys, nggak ada yang possible karena semua itu possible kalau misalnya kita punya keyakinan dan juga tentunya kerja keras dong. Kalau misalnya punya keyakinan doang tapi tidak direalisasikan dengan kerja keras kan sama aja. Ya, Oh iya, betul. Mbak, minum juga dong. Saya aja minum. Tadi kan sempat singgung mengenai Fagos merch juga ya. Itu tuh masih penjualan t-shirt doang atau Enggak sih. atau mungkin soon bakalan dikembangin lagi? Bakal berkembang. Tapi untuk saat ini kita masih jual t-shirt only karena kalau jersey itu kita masih negosiasi dengan beberapa sponsor di tahun 2023. Kemungkinan kalau jersey itu kita bakal rilis di awal tahun 2023. Jadi kita harus nunggu sponsor dulu kan, biar nggak setengah-setengah. Jadi kalau bisa dibilang time frame Fagos merch itu kita bakal launching t-shirt dan kita udah launching saat ini. Itu udah 3 varian t-shirt, warna hitam, warna putih dan juga warna biru navy. Dan sekarang saya pakai yang warna hitam guys. Jangan lupa beli ya Fagos merch. Jangan lupa beli ya guys. Masih dikit oke. Jadi itu sih mungkin abis t-shirt kita bakal move ke jaket. Kok aku spill nggak apa sih aku spill ya. Abis t-shirt ke jaket, mungkin dari jaket baru ke jersey. Gak apa-apa dong, di-spill kan nanti mungkin bakal Iya banyak sih. juga yang bakal beli kan, Biar kalian tahu juga kan ke arah mana ini Fagos bakal memproduksi barang-barang gitu. Untuk sekarang sistemnya itu gimana? Kalau mau mesen t-shirt? Kalau awal kita sediakan beberapa stok barang, kemudian di 1 minggu pertama ludes. Aku gak tahu kenapa guys, bisa ludes. Ya bagus dong. Bagus sih, cuma kita keteteran loh gitu kan. Ya, keteteran. gak apa-apa. Oke, akhirnya setelah kita nge-stok di awal itu, kalau salah kita nge-stok di awal nggak banyak sih ya, 37 baju kita stok di awal itu ludes dalam seminggu. Akhirnya kita daripada kita restock, aku pikir udahlah kita open PO aja lah gitu kan. Jadi beberapa orang yang mau mesen PO kita kumpulkan. Kalau orang mau mesen langsung PO. Iya, PO kita kumpulkan baru kita produksi gitu. Dan sekarang kita sudah sampai ke pre-order kedua. Ya kalian mau beli langsung gas. IG Fagos merch @fagosmerch. Oke. Kalau nggak dibalas bilang lagi ke DM IG saya kalau nggak dibalas ya. Galak ya. Nggak galak guys, cuma kita harus Profesional dong. Jadi pembeli adalah raja gitu. Pembeli adalah raja ya guys ya. Nah, aku kayak pengen lihat desain dari tim Fagos merch yang warna hitam ini. Ya, boleh. Ada. Perlu buka baju Jangan dong. Itu ada tulisan Jepang nggak sih? Iya. Itu apa artinya? Tim Fagos. Jadi gini guys, bukan gitu. Jadi ini awalnya kan briefingku sama tim desain. Jadi di sini bukan aku yang desain. Jadi ada tim desainnya khusus. Soalnya aku agak curious karena bener-bener beda banget, kayak kok ada sampai itu tulisan kanji atau kata-kata? Jadi gini, aku kan nggak terlalu paham. Nggak terlalu paham bahasa Jepang. Tentang bahasa Jepang, aksara Bali pun aku nggak paham gitu guys. Okay. Apalagi kita ngomongin Jepang kan, gitu kan. Jadi sebenarnya aku pokoknya nge-brief desainerku kayak gitu. Aku mau konsep
t-shirt Fagos ini itu Japanese streetwear gitu kan. Jadi kayak Jepang gitu lah. Tapi aku tekan ini kita bukan wibu gitu. Okay. Bukan berarti aku benci wibu ya. Bukan, ini konsepnya bukan wibu. Jadi kita ke arah Jepang, Japanese streetwear gitu kan. Okay. Tapi aku bukan wibu, konsepnya di sini bukan wibu. Jadi kayak Jepang bener ya. Jepang, terserah kalian mau konsepnya gimana. Intinya aku pengen ada huruf-huruf Jepang ya. Nah gitu. Jadi di sini mungkin tim Fagos ini artinya tim Fagos. Aku nggak tahu arti aslinya ya. Cuma kalau aku tanya kemarin kan di sini apa artinya? Mereka bilang tim Fagos. Aku nggak tahu guys, ini beneran artinya tim Fagos atau enggak. Yang penting intinya aku lihat dari segi desain, oh oke, ini form, ini bagus ya. Akhirnya aku rilis gitu. Berarti itu desain ini dari rancangan Gumika sendiri sama tim desainer ya? Kalau rancangannya dari tim desainer, cuma brief konsepnya itu dari aku. Jadi emang eksekusi dari segi warna, bentuk, dan juga ini termasuk tulisan Jepang ini dari tim desainnya. Nah, untuk konsep selanjutnya itu bakalan ke Jepang. Masih Jepang lagi. Masih Okay. Jepang guys. Masih Jepang. Karena kita percaya bahwa apa yang kita mulai di awal ini itu selaras dengan next step-nya gitu. Kalau kecuali jersey nggak mungkin Jepang kan? Ya, maksudku kayak mungkin Native Varsity, jaket. Iya bisa jadi mungkin. Tapi yang sudah aku pastikan t-shirt dan jaket ini kedepannya bakal tetap kita menggunakan konsep Jepang gitu. Jadi biar selaras gitu, guys. Untuk harga, Gumika patok dari harga berapa sih? Biar teman-teman tahu kan, kalau misalnya mau beli Fagos Merch masa dipromosin doang tapi nggak tahu harganya. Okay, ya, jadi kan bener nggak? Jadi udah kasih harganya berapa? Oke, jadi kalau Fagos Merch ini yang Japanese streetwear itu harganya bukan mulai dari emang harga fixnya segitu. Itu harganya fix itu 99.000. Jadi itu bisa kalian dapetin potongan harga juga jika kalian melakukan pembelian melalui aplikasi Fagos Apps. Jadi itu ada potongan sekitar 20%. Jadi lumayan dong untuk mengurangi cost kalian berbelanja di Fagos Merch. Jadi itu aja sih. Kalian download Fagos Apps, kalian belanja dari Fagos Apps, kalian dapat potongan harga 20%. Secara keseluruhan pemesanan itu yang mesen itu baru cuma dari orang Bali atau? Enggak. Saat ini kita Fagos. Sampai orang luar juga. Jadi kita di Fagos nih sudah melakukan pengiriman itu ke Bandung, ke Langsa, ke Aceh, dan aku dengar juga dari bagian merchandise itu ada yang dari India juga mesen. Dari India? India guys, tapi aku nggak tahu gimana cara kita ngirimnya guys. Oke, nanti kita bakal pelajarin karena dari pengalamanku kemarin jersey 2022, jersey tahun ini itu kan bener-bener full aku yang handle. Jadi pada saat itu aku belum punya tim, jadi bener-bener aku lah yang handle Fagos Merch dari awal ke akhir. Itu untuk awalnya itu aku kaget. Kenapa? Karena aku nggak expect bahwa jersey ini bener-bener laku sebegitu banyak. Itu laku kalau nggak salah sekitar 150-an lebih jersey pada saat itu. Itu menurutku udah banyak banget kelas tim kacangan kayak Fagos. Kacangan ya. Jangan bilang kacangan. Ya, bukan kacangan sih, kayak tim yang udah sedang berkembang seperti Fagos kan pada saat itu. Jadi aku benar-benar kaget bahwa aku planku di awal itu jersey Fagos itu hanya dibeli oleh orang-orang Fagos. Jadi kayak anggota Fagos fansnya aja. Dan itu benar-benar di luar dugaan guys. Jadi kayak Fagos jersey Fagos itu dibeli sampai orang-orang luar Bali, bahkan luar negeri. Luar negeri. Jadi kalau luar Bali itu ada yang dari Papua, kalau salah dari Sorong beli jersey, dari Aceh juga ada beli jersey, dari Bandung, Surabaya, Lombok ada, Makassar juga ada. Kalau dari luar negeri itu kita sampai pengirimannya itu ke Perth, Melbourne, Kuala Lumpur Malaysia, dan juga di Singapura kalau salah di Geylang waktu itu. Sampai sana. Dan sekarang t-shirt sampai ke India guys. Keren banget sih, sampai dikenal sampai India itu menurutku ya semoga nanti Fagos go internasional ya. Semoga, amin. Gimana sih teknik marketingnya bisa sampai ke luar negeri? Maksudnya kan mungkin kayak dari Gumika sendiri nge-share pamflet atau apa dari IG pribadi atau IG bukan. Jadi gini, kalau di Fagos itu kita benar-benar memanfaatkan sisi sosial media ya. Jadi kita benar-benar nge-branding ini Fagos Merch nih kayak gini loh.
produk kita kayak gini loh. Jadi kita benar-benar meminta bantuan juga sih kepada beberapa player dan juga anggota Fagos Pemps kita untuk nge-publish isi Instagram Fagos Merch kayak gini supaya tujuannya tuh biar dikenal oleh orang banyak gitu. Mungkin dari teman-teman Fagos Fair, teman-teman di Fagos tuh punya kenalan dari luar negeri, mereka kan bisa tahu, oh ini ada produk bagus nih dari Fagos Merch. Fagos Merch apa sih? Oh, Fagos Merch itu official merchandise store dari tim Fagos. Jadi dari sana sih berkembang cepat dari sosial media gitu. Jadi kita lebih fokus itu ngembanginnya dari promosi di sosial media sih. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat kita bakal open untuk offline store juga. Karena itu menurutku penting buat ngebuat calon customer tuh percaya kepada produk kita. Jadi kalau orang kan mikir, oh ini ada brand kayak gini nih, ini ada offline store-nya nggak sih gitu kan? Karena orang kan takut ditipu atau segala macam, kualitas nggak bagus lah. Gitu. Jadi kalau udah ada offline store kan orang-orang lebih percaya untuk beli gitu. Jadi itu sih tujuannya, aku pengen buka offline store ke depannya. Gitu. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri podcast kita yang pertama ini, ada nggak sih kata-kata terakhir dari, nggak kata-kata terakhir kayak mau apa, pesan-pesan yang mungkin bakalan disampaikan ke teman-teman, mungkin dimotivasi lagi ke teman-temannya untuk join Fagos atau apapun deh. Bukan sih, kalau emang kalian ingin ngembangin tim e-sport kalian sendiri, gas kalian buat. Kalau emang kalian ingin menjadi pro player, gas kalian tekunin. Jadi nggak ada yang mustahil, nggak ada yang impossible. Jadi semua itu ada kemungkinannya selagi kalian bisa berusaha dan yakin kepada diri kalian sendiri, dan tentunya kalian juga harus berdoa juga kan kepada yang atas supaya perjalanan dan usaha kalian diberkahi dan diperlancar gitu. Ke orang tua juga ya jangan lupa, karena orang tua itu kan ya, restu orang tua itu penting guys. Jadi penting banget. Kayak gitu. Semangat, kerja keras, dan aku yakin kalian bisa semua ya. Oke, itu terima kasih sebelumnya sama Gumika udah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di Fagos Podcast yang pertama ini. Saya selaku host pamit undur diri. Mungkin nanti kita ketemu lagi di Fagos Podcast selanjutnya. Ya, satu lagi, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share YouTube Fagos. Oke, jadi aku bantu kalian buat ngepromosiin YouTube Fagos. Oke, jadi aku yang tutup ini. Host itu oke. Jadi lengkap ya, jadi host dan narasumber juga. Mungkin karena aku bawa emang biasa orang yang emang gitu ya guys ya. Jadi ya udah. Oke, mungkin sekian podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Uka yang sudah bersedia menjadi narasumber kita untuk Fagos Podcast yang pertama. Saya selaku host pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kita makin semangat untuk membuat konten-konten di tim Fagos.id. Terima kasih. See you.